Dari awal yang Babat Desa Sumber Dadap itu waktu Babat Desa dulu masih hutan belantara, di Babat dijadikan wilayah perdesaan. Itu yang orang sesepuh yang Babat dulu menemukan pohon, yaitu pohon dadap, dan di bawah pohon dadap itu ada mata air. Dan untuk pengiling-iling, kalau orang dulu pengiling-iling, jika besok ada keramaian di sini, ramai wilayah ini saya namakan Sumber Dadap. Itu kalau sejarah. Dan sekarang situs Sumber Dadap itu masih ada, termasuk pohon sumber itu masih ada, yang sekarang ada di wilayah Punden Sumber Dadap. Punden itu termasuk tanah gendong karena itu situs sejarah. Itu sejarah, termasuk sejarah berdirinya nama Desa Sumber Dadap. Kalau pendiri Desa Sumber Dadap, yaitu otomatis kepala desa yang pertama itu Mbah Samidi, itu di Balai Desa ada. Mbah Samidi sekitar mulai 68 sampai tahun berapa itu, 90 baru ada pemilihan. Kalau dulu peraturan desa itu kan kepala desa diangkat dan menjabat seumur hidup. Setelah ada perubahan peraturan, itu kepala desa menjabat selama 2 kali dengan masa jabatan 8 tahun. Ada perubahan lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14. Kalau memang ciri khas Sumber Dadap sudah tertulis di Gapura Masuk bahwa Sumber Dadap termasuk salah satu desa sentra Meglen. Itu kalau orang mungkin sekali masuk Desa Sumber Dadap sudah tahu. Ada tulisan di situ, tulisan besar di Gapura Masuk, Desa sentra Meglen. Jadi orang masuk sudah tahu kalau sini penghasil mebel. Jadi banyak pengrajin mebel. Dan kalau di luar desa mungkin di Tulungagung termasuk yang mudah dikenal karena termasuk ikon Desa Sumber Dadap itu pasar. Salah satu pegunungan yang punya pasar, termasuk pasar yang hidup dan besar, itu termasuk Desa Sumber Dadap, yaitu Pasar Pusat. Jadi walaupun pusat pemerintahnya Kecamatan Kecamatan ada di wilayah Kecamatan, tapi kotanya pegunungan ini ada di Sumber Dadap. Pusatnya? Ya, pusatnya di sini. Kalau pusat pemerintahan itu di Kecamatan, kalau pusat perkotaan ada di Desa Sumber Dadap. Tujuan saya selaku kepala desa, memang tujuan kepala desa cuma satu tujuan, yaitu pertama membangun desa, baik membangun sarana prasarana itu seperti jalan, pembangunan pasar, yang tidak kalah penting juga membangun sumber daya manusia termasuk SDM. Yang saya inginkan Sumber Dadap karena ini pusat, jadi semua ekonomi juga ada di sini. Terkait pendidikan, harapan saya ke depan memang Sumber Dadap paling tidak harus punya pendidikan setara PSLTA. Itu ya harapan kami selaku pemerintah desa, selaku kepala desa, memang ingin memajukan biar
tidak memajukan cuma di bidang ekonomi, harus di bidang pendidikan. Karena untuk memegang ekonomi, kalau yang memegang ekonomi nanti pendidikannya rendah, untuk peningkatan ekonomi cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau didukung oleh pendidikan yang bagus, sumber daya manusianya bagus, nanti biar kemajuan itu cepat, karena SDM-nya mumpuni. Itu harapan kami. Harapan kami memang memajukan bisa dari segi ekonomi dan dari segi SDM, termasuk itu pendidikan. Supposed to be like the as elusive as it's close to me. She's been